Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Jumpa kembali kita di malam hari ini di acara Obrolan Budaya, persembahan dari Perompak RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya di malam hari ini saudara, saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan rekan saya yang gagah sega. Widih, pakai baju yang cantik ya. Gagah kalau laki-laki. Ada siapa sebelum perkenalkan diri, mungkin boleh satu bait pantun dulu ke Kanda. Baik, satu bait pantun. Kacang bukan sembarang kacang, kacang tuan di atas tampa. Sembang bukan sembarang sembang, sembang kita di Obrolan Budaya. Luar biasa. Jadi nama awak siapa ni? Nama? Perlu pakai pantun juga tak ni? Boleh. Kalau tuan melempar kail, kalau tuan melempar kail, sayang tuan mendayung sampan. Nama saya diberi Hairil, orangnya gagah, segak dan tampan. Aduh, bukan main lagi ya. Saya. Awak tak tanya nama saya ke? Nama awak siapa? Nak ditanya juga. Nama Kalau awak saya siapa? tak usah pakai pantun lah ya. Boleh. Kalau nama saya Julia Puspita. Nah, malam hari ini Hairil, kita akan membahas mengenai pesona Kebaya Labo dan Teluk Belanga. Teluk Belanga. Tapi sebelum kita jauh membahas pesona dia tuh macam mana kan, kita kedatangan narasumber yang luar biasa di malam hari ini. Ada siapa tuh Hairil? Tengok dari ujung ganteng macam saya. Aduh. Tengok dia dekat cantik macam awak lah kita Terima kan. kasih lah. Cuman kita dah ada kedatangan dua narasumber sangat luar biasa pada malam hari ini, saudara perompak dan pemirsa RRI Net. Dan pertama dulu kita mesti kenalkan dulu Bapak Safarudin SSN MM, Pamong Budaya. Assalamualaikum ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak dan tampan gunakan tanjak. Tapi kan warna baju macam senada sikit kan. Ada kenapa merah. senada kan? Kenapa? Kata orang kalau tuan menggoreng lada, goreng pula di Batu Tiga. Baju nampak senada, macam menantu dengan mertua. Aduh. Baik. Ada Pak anak gadis Pak? Ada? Oh tak ada. Itu ngecek aja kan. Okey, selanjutnya Hairil ada siapa lagi tu? Kalau yang ini saya dah pernah jumpa. Kat mana? Pernah sembang-sembang di Perompak lah, kat mana lagi kan. Bernama Ibu Dr. Raja Suzana Fitri MPD, pengurus Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ibu. Ya, selamat berjumpa. Cantiknya Ibu malam hari ini ya. Dengan bajunya kan selaras dari atas sampai bawah. Ini memang labuh Ibu ni kan. Terima kasih. Alhamdulillah, cantik berseri Betul sekali. Jadi di malam hari ini kan sesuai dengan tema kita, pesona Kebaya Labo dan Teluk Belanga. Teluk Belanga. Tapi sebelum kita membahas pesona, saya nak tanya dengan Ibu dulu lah ya. Sebetulnya nih Bu, Kebaya Labo tu dan Teluk Belanga tu kenapa dinamakan hal seperti itu? Pertama sekali dia bernama Kebaya Labo. Kebaya Labuh, kebaya ya. Kebaya itu adalah baju yang kancingnya terbuka dari atas sampai ke bawah. Kemudian labuh dalam bahasa Melayu itu artinya panjang. Ya, jadi bentuk baju kebaya yang harus panjang ya. Nanti kita akan bercerita tentang ciri-ciri khas yang lain. Jadi secara umum itulah kebaya labuh
labuh itu berarti kebaya panjang. Sedangkan Berarti kebaya labuh itu Bu memang penyebutan dari orang Kepulauan Riau sendiri. ya, Kepulauan Riau dalam catatan sejarah lama juga banyak menyebutkan tentang pemakaian baju kebaya labuh ini. Ya. Kalau yang satu lagi Bu Teluk Belanga tu? Teluk Belanga, baik. Teluk Belanga juga merupakan salah satu pakaian tradisional Melayu, tapi Teluk Belanga itu digunakan oleh kaum laki-laki. Ya, kenapa namanya Teluk Belanga? Karena baju ini dipopulerkan dan diciptakan di daerah yang bernama Teluk Belanga di Singapura. Singapura, Singapura. negeri sebelah Jauh, ya. kita, negeri jiran. Jauh tu memang sejak awal daripada Singapura atau memang sejarah dia begitu, Bu? Iya, dari catatan sejarah mengatakan dia populer dan berkembang di Teluk Belanga sendiri di Singapura, kemudian Teluk Belanga kemudian pindah ke Johor. Jadi baju Teluk Belanga ini sampai hari ini sangat populer di Johor, Malaysia. Dan Johor, ya. Malaysia. Baik, beralih ke Ayahanda ni. Ayahanda Safarudin, Teluk Belanga berasal daripada nama tempat dari Singapura, negeri jiran kita lah kan, dan mempunyai sejarah yang panjang barangkali Ayahanda yang bisa disembangkan pada malam hari ini. Sebenarnya orang mengenal Teluk Belanga tu, apakah orang kita dulu ke Singapura, memang orang Singapura dah pakai duluan ni, Bu? Pak Ayahanda. Terima kasih. Jadi kita memang perlu rujuk kepada sejarah-sejarah masa lalu ya. Jadi pada masa lalu kita pada abad ke-13-14 itu kita jangan berfikir orang kita lah pakai baju bagus itu kan. Sebab waktu itu berkembang baju untuk masyarakat kita adalah baju kemban. Kalau orang laki-laki jarang pakai baju. Dia pakai kain aja, pakai celana, pakai bentuknya bagian bawah saja yang jadi tidak memakai busana yang bentuk baju, tapi oleh Sultan Muhammad pada kira kurun ke-15 pada 1424 sampai 1444 beliau meminta di Melaka, beliau memerintahkan supaya masyarakat itu berbaju karena waktu itu Islam dah masuk. Oh, jadi memerintahkan untuk berbaju ya. Harus masuk. Jadi baju yang disebut beliau itu adalah baju Melayu. Baju Melayu begini. Jadi bentuknya leher tebuk aja gitu. Modelnya tidak berlengan panjang seperti kita sekarang ini. Dan itu terus berkembang sampailah ke selatan ini, sampai ke daerah kita. Makanya kita kenal orang Lingga itu berani menyebutkan bahawa baju Teluk Belanga itu berasal dari Riau, dari Lingga kan, sebagai BTB itu kan. Apa? Karena baju itu berkembang sampai ke kerajaan Riau Lingga. Jadi di Riau Lingga lah baju itu cukup berkembang dengan pesat. Sehinggalah baju yang tadi kita pakai biasa saja mulai diperbarui dan bentuknya waktu itu tidak berkocek, tak punya kocek. Tapi yang memberi kocek ni siapa? Temenggung di Johor, di Teluk Belanga tadi yang disampaikan oleh Bu Zana tadi, diberi tambah kocek kiri kanan 3 dan 1 di atas. Maka jadilah baju itu beliau sebut waktu perpindahan antara Teluk Belanga ke Johor baru itu. Perpindahan itulah beliau jadikan baju itu sebagai baju orang Johor. Baik, kalau kita tengok daripada sekarang pun ya, Ayahanda dan Bonda, memang yang gunakan Teluk Belanga ni kebanyakan dari Johor. Bahkan Kesultanan Johor juga justru menggalakkan pakaian Teluk Belanga. Memang dari sejarahnya memang begitu ya, Ayahanda Bonda. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kita ini memang kita terpisah oleh politik. Terpisah pada tahun 1824 itu kita sudah terpisah oleh Traktat London. Tetapi kita secara kultur kita tak pernah terpisah. Makanya kita berani mengatakan bahawa Teluk Belanga itu adalah Riau Lingga punya. Mengapa demikian? Kerana Johor itu adalah di bawah kekuasaan Riau pada masa itu. Ya, pada masanya. Jadi kita tak bisa nak menyebutkan ini Johor punya, ini Pahang punya, tak. Apa yang berkembang di Pahang, apa yang berkembang di Johor, itu tetap kerajaan Riau Lingga yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan itu. Jadi kita jangan segan menyebut bahawa baju ini adalah baju kita gitu. Sebab baju baru pun tetap baju kita juga. Kita gitu. juga. Secara culture, secara kultural kita memang tetap bagian dari kerajaan Melayu Raya ini. Kita disebut sebagai daerah serumpun dengan Malaysia ya.
Baik, itu sejarah daripada Teluk Belanga Ayahanda. Bunda, kalau kita berkaca pada kebaya labuh, yang apakah ada juga hubungan sejarah dengan Malaysia yang kental kayak sekarang kan kalau kita bicara baju Melayu kan banyak ya Bunda. Kebaya labuh juga kan termasuk. Apakah di Malaysia juga digalakkan ke, ataupun kita yang niru dia, ataupun tadi yang Ayahanda bilang ini bukan baju kita dulunya kan, tapi jangan pernah segan untuk mengakui ini baju kita tu ya Bunda. Baik, tentang kebaya labuh sendiri, sebenarnya kebaya labuh ini milik banyak negara ya. Banyak negara sekarang. Seperti baru-baru ini kita mendengar bahawa kebaya labuh ini sedang diusulkan ke UNESCO. Ya, sebagai warisan budaya dunia ya. Yang mengusulkan itu sekaligus 4 negara. Ya, jadi pengusulan secara kolektif. Indonesia, ya, kemudian Malaysia, Singapura dan Brunei. Ya, dan Brunei. Jadi 4 negara ini mengusulkan kebaya, karena boleh dikatakan di semua yang kita sebutkan tadi mempunyai kebaya labuh. Kesamaan ya, kesamaan Bunda, budaya. Seperti latar belakang yang disebutkan Pak Sapar dulu, kita terpisah secara politik, tapi secara budaya kita tetap sama. Ya, kita serumpun. Okay. Serumpun. Ya. Tapi kemudian di baju kebaya labuh itu kan ada beberapa kancing tuh. Nah, apakah di setiap kancing ada kayak 2, 3, 4? Itu ada maknanya juga, Bunda? Baik. Dalam perkembangannya, ya, baju-baju seperti baju kebaya, kita contohkan kebaya labuh lah, mengalami beberapa perkembangan, ya. Misalnya karena kebaya labuh ini pada masa lalu itu baju yang terbelah sampai bawah, ya. Jadi harus ada kancing sebagai penutup, ya. Maka dibuatlah kancing yang disebut keronsang. Keronsang itu untuk mempermanis sekaligus untuk menutup baju kebaya itu. Baik, mengenai kebaya labuh, apakah sama ni kebaya labuh kita dengan kebaya labuh yang di daerah lain di Indonesia ni, Bunda? Baik, kalau bicara tentang perbedaan, sebenarnya ada sedikit perbedaan. Ada ya, sedikit, ada sedikit. Di mana tu, Bunda? Karena begini, Kepulauan Riau mempunyai begini je. Kalau kita sekarang berada di Johor, ya, kalau kita berada di Johor, kita membeli pakaian di sana, mereka akan berkata, "Encik, silakan ini beli baju kurung Riau." Kita sendiri sebenarnya tidak pernah mengetahui kurung Riau, tapi mereka di sana menyebut ini baju kurung Riau. Apa baju kurung Riau itu? Yang menjadi ciri khas itu adalah pesak dan kekek. Pesak. Jadi mungkin di daerah lain punya kebaya labuh, tapi kebaya labuh mereka mungkin lurus saja. Tapi kita punya yang namanya kekek dan pesak, iaitu kain yang dilebihkan di ketiak dan di samping sini, ya. Okay, jadi punya ciri khas yang berbeza, Bunda, dengan daerah lain. Kalau kita sembang kemarin tu ada yang dari Kalimantan juga, mungkin agak bersama kan. Bicara Melayu kan dia di daerah Sumatera, di Kalimantan juga ada Melayu, Bunda. Baik, Ayahanda Safarudin, bicara tentang Teluk Belanga ni, Ayahanda, Teluk Belanga ni kancing dia kan satu ni, Ayahanda, satu. Apa ada makna khusus ni, Ayahanda? Jadi ini dalam perkembangan kita di Kepulauan Riau, ada 3 macam model leher kita. Ada yang berkancing 1, ini kita pakai Teluk Belanga. Kemudian ada kancing 5, butang 5, itu kita pakai baju cakap musang. Ada butang 3 yang dipakai oleh siapa? Oleh Hairil. Ini kita tak dapat nak nyalahkan. Jadi butang 1 ini memang untuk Teluk Belanga, ini menunjukkan Allah yang Esa. Kemudian butang 5 itu menunjukkan rukun Islam. Rukun Islam kita yang 5 perkara. Kemudian butang 3 itu iman, Islam dan ihsan. Yang membuat butang 5, butang 1 itu dulu adalah
pengaruh budaya juga, perkembangan budaya. Tapi kalau yang Butang 3 ini ada seorang Perdana Menteri Malaysia nama dia Tengku Abdul Rahman. Beliau adalah menteri pertama, Perdana Menteri pertama. Beliau tu merasa tak sedap, rasa kena cekik leher dia. Jadi saya nak buat modelnya seperti itu aja. Maka beliau minta supaya beliau buat Butang 3. Jadi orang selalu menyebut juga ini adalah baju kurung Tengku. Baju kurung Tengku. Baju kurung Tengku. Jadi baju kurung Tengku Abdul Rahman ni Butang 3. Jadi kalau pemaknaan itu di dalam sebuah filosofi itu memang biasanya selalu menghubung kaitkan dengan segala sesuatu, termasuklah kita dalam mengembangkan kocek 3 ini. Oleh Temanggung pada ketiga itu beliau menyebutkan bahawa ini adalah bekal. Kocek itu adalah bekal iman, bekal Islam, bekal ihsan. Jadi ketiga bekal itu harus dimiliki oleh setiap lelaki Melayu. Makanya ini adalah filosofi yang terus berkembang. Maknanya seperti itu. Okey, kita dah lama mengenal ni Julia mengenai kebaya labuh, kemudian Teluk Belanga. Ayahanda, awal daripada penetapan ni baju Teluk Belanga ni sebagai pakaian adat Kepulauan Riau. Sejak bila tu? Ini juga satu hal yang perlu kita luruskan lagi gitu kan. Sebab dari sekarang ini juga Lembaga Adat Melayu pun belum menetapkan pakaian adat Melayu Kepulauan Riau itu macam mana gitu kan. Tapi dulu pada zaman Provinsi Riau kita ditetapkan memiliki baju adat sendiri juga. Masing-masing kampung tu punya baju adat sendiri-sendiri. Masing-masing kampung pula, kabupaten, kota yang ada ketika itu punya baju adat. Maksudnya Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Riau pada ketika itu ditetapkan sebagai baju Teluk Belanga dengan baju kebaya labuh. Tetapi padahal kita sangat populer sekali adalah baju cekak musang. Baju cekak musang yang kita pakai. Dan ini kita memang belum menetapkan apa-apa gitu. Tapi dalam perkembangan pengantin kita melihat bahwa Riau dengan Kepulauan Riau memang ada perbezaan busana pengantin. Busana dia. Jadi ada busananya pengantin Riau selalu memakai tetampan atau memakai sebai di sebelah kanannya yang laki-laki, kemudian yang perempuan dia pakai sebai sebelah kiri. Nah, bagi kita orang Melayu di Kepulauan Riau, sebai ini adalah lambang pekerja. Ya anda. Pegawai. Ya. Pegawai ya bu. Tetampan. Tetampan kan? Awak ni tukang apa? Tukang nari, tukang nyanyi, dia pakai tanda tusuk. Jadi kalau raja sehari memakai tetampan, memakai ini satu hal yang tak wajar. Ini menurut kita gitu. Raja tak pernah pakai tetampan, tak pernah pakai sebai tu, yang pendek selendang pendek ini tak pernah pakai. Tapi kalau pekerja, pegawai istana itu pakai. Ini kepala gawai, dipakai tetampan. Nah, jadi ini yang perlu kita luruskan dulu kan, biar jelas nantinya bagaimana busana atau pakaian adat Melayu Kepulauan Riau itu. Jadi itu masih bisa. Jadi kita masih boleh mengatakan nanti baju cekak musang sebagai pakaian adat kita untuk laki-laki, baju kebaya labuh untuk perempuan, tapi kita tak pakai sebai. Tak pakai sebai. Itu pembezanya yang ada. Jadi kita tak pakai sebai sebab bagi kita sebai itu hanya untuk pegawai, bukan untuk raja. Raja sehari lah namanya kan gitu. Raja sehari. Mungkin itu belum lagi itu. Cukup panjang ya Hairil kalau kita bahas sejarah dia kan dari bawah sampai atas gitu ya. Panjang ya. Dan saya juga penasaran nanti macam mana kalau kita nanti melihat model-model baju dari kebaya labuh dan Teluk Belanga ya. Tapi setelah yang satu ini. Baik. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Pendengar dan pemirsa RRI Net, masih di persembahan obrolan budaya di RRI Tanjung Pinang. Julia, sembang-sembang perkara budaya nih, Julia. Kenapa tuh? Tertarikkah? Apa tuh tertarik apa? Masalah baju teluk belanga, tertarik sekali. kebaya labuh. Saya kalau bisa hari-hari kayaknya pakai baju kebaya deh. Kebaya ya. Baik, tadi kan dah mendengar pemaparan daripada Ayahanda Safarudin ya. Kalau kita beralih ke Ibu ke Bonda Raja Suzana mengenai apakah iya ni Bonda baju adat kebaya labuh ni sudah dijadikan baju adat di Kepulauan Riau ni, Ayah Bonda. Baik ya. Lembaga Adat Melayu ya sudah memberikan himbauan ya, kita sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah, instansi pemerintah atau swasta untuk dapat memakai baju Melayu di hari baju kurung di hari-hari tertentu. Kita mendapat respon yang begitu positif, terutama dari pemerintah di Provinsi Kepri ini. Baru-baru ini mungkin kita mendengar bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah membuat sebuah acara besar, yaitu kebaya labuh memecahkan rekod muri, malahan rekod muri dunia ya? Dunia, kalau saya tak salah 1,500 pemakai kebaya labuh pada beberapa waktu yang lalu. Oh, baru tahun ini baru kira-kira belum sebulan lah. Baru 3 minggu yang lalu saya rasa. Itu diprakarsai oleh Dharma Wanita Provinsi Kepulauan Riau. Jadi luar biasa respon dari pemerintah terhadap pemakaian baju kebaya labuh ini. Jadi kan menjadi kebanggaan kita ya, Apalagi juga menjadi kebanggaan generasi muda tentunya ya kan. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Hairil. Baju ini baju kurungnya apa sih namanya gitu ya kan. Karena kan hanya misal dipakai aja tanpa tahu namanya gitu. Nanti kita bahas yang itu ya. Ayahanda, silakan Ayahanda. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit. Kita harus memberitahu kepada masyarakat, kepada halayak bahawa kita tidak hanya memiliki baju kurung saja. Kita tidak hanya memiliki baju kurung, kemudian memiliki baju cekak musang saja. Kita masih punya baju-baju yang lain, banyak itu kan baju yang kita. Jadi ini perlu kita masyarakatkan, kita perlu sosialisasi. Jadi memang ada rencana kita untuk anak-anak sekolah itu menggunakan baju kebaya labuh dan baju teluk belanga. Itu. Jadi ada hari tertentu, minggu pertama mungkin mereka baru pakai baju kurung cekak musang dengan baju kurung perempuan ya. Kemudian pada hari minggu yang kedua mungkin mereka pakai teluk belanga dengan baju kebaya labuh. Dan ini sudah inisiasi oleh Stein Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Mereka sudah berkeinginan agar mahasiswanya itu pada hari tertentu mereka memakai baju teluk belanga kebaya labuh. Dan Tok Sana, kalau tak salah saya memang ada nyebut bahawa Sultan kita yang terakhir paling senang berpakai baju teluk belanga ya. Sultan Abdul Rahman. Itu beliau sangat senang. Jadi kalau UIN ingin memasarkan baju teluk belanga itu sangat cocok, sangat tepat. Karena UIN ini UIN Sultan Abdul Rahman gitu kan. Ya. Nama kampus tu saudara. Ini merupakan upaya mungkin lah ya Ayahanda dan Bonda untuk mengenalkan, melestarikan kepada anak-anak muda kita yang barangkali belum tahu ini kadang makna tak tahu tinggal pakai pun tinggal susah pakai aja gitu kan. Tapi Hairil, tidak hanya sekolah-sekolah yang memakai baju kebaya labuh, kita pun karyawan RRI ini ya juga pakai baju kebaya ya kan, tiap hari Jumat ya. Atau juga ada hari-hari tertentu gitu kan. Segitu bagusnya baju ini. Dan banggalah kita ya Bonda. Tapi kalau yang saya pakai ini Bu, ini termasuk baju kebaya labuh apa nih Bu? Kebaya labuh itu ciri-cirinya dia berbelah depan sampai ke bawah. Ini enggak Bu, ini enggak ada belahnya. Itu tidak. Dan ada orang Melayu sebut lidahnya seperti ini. Itu lidah kebaya labuh ya Bonda. Dan kebaya labuh itu panjang di bawah lutut. Oh, di bawah lutut. Biasanya di bawah lutut. Karena labuh itu artinya panjang.
Oke. Nah tadi Bos kita sudah membahas mengenai sudah ditetapkan juga sebagai baju Kepulauan Riau gitu ya. Berarti di baju kebaya labu ini banyak sekali unsur-unsur keislaman ya Bu? Ya. Ya. Mungkin Bu boleh disebutkan? Baik. Dalam catatan sejarah bahwa berkembangnya kebaya labuh ini pada masa pemerintahan untuk di Kepulauan Riau khususnya pada kerajaan Riau Lingga dulu adalah masa pemerintahan Raja Ali. Ya, Raja Ali marhum Kantor. Raja Ali itu seorang raja yang penganut kuat agama, ya. Jadi perempuan terutama dalam berpakaian, yang perempuan diaturlah berpakaian harus panjang labuh, ya, kemudian longgar, tidak menyampul nangka, ketat menyampul nangka, ya. Itulah dapat kita temui dari kebaya labuh. Ciri-ciri khas yang sesuai dengan kaedah agama Islam, ya. Itu sudah dari zaman dulu ya Bu, digunakan kebaya labu ini. Jadi nggak boleh mengetat, tidak boleh melekatkan tubuh ya Bu ya. Ya. Betul sekali, kerana kita ni bumi Melayu ni, Kak Julia Ayahanda, sikit lagi Ayahanda mengenai baju kurung teluk belanga ni. Ayahanda yang sudah diterapkan di beberapa barangkali instansi, di sekolah, di pendidikan, perkembangannya sejauh ini Ayahanda melihat ni bagaimana Ayahanda? Jadi ini yang perlu kita gugah. Jadi dalam hal memasyarakatkan baju tradisi ini memang harus diciptakan suatu kondisi. Nah, jadi penciptaan kondisi ini oleh yang berpihak, yang berwenang lah. Jadi kita harus membuat sebuah situasi di mana orang selalu ingin memakai baju kebaya labu. Di mana orang selalu ingin memakai baju cekak musang atau baju teluk belanga. Jadi kalau kita bisa, dalam undangan kita selalu menyampilkan berbusana kebaya labu atau berbusana teluk belanga gitu. Jadi kalau menyebut ini di dalam undangan dan sebagainya, berarti kita telah menciptakan situasi. Tapi sampai hari ini kita belum ada ya. Belum ada orang yang dapat menciptakan situasi undangan, belum ada yang berani seperti itu. Harusnya kita memang sudah mulai berani gitu. Berani ya. Datang ke kendugi saya, harus pakai baju kebaya. Datang ke kendugi saya, nampak harus tu. pakai baju kebaya. Kalau tak pakai, tak usah datang. Tak usah datang. Boleh tu boleh ya. Boleh sebetulnya. Sama kan dengan dulu orang kalau pergi kendugi itu, pergi pengantin itu pasti bawa kado. Kado ya. Tapi mengapa sekarang tak perlu pakai kado lagi? Ada perubahan. Saya mengalami itu. Perubahan itu artinya ciptakan situasi itu. Situasi dan kondisional ya. Kondisinya itu harus diciptakan. Kalau tidak diciptakan takkan jadi. Takkan jadi. Termasuklah di RRI ini. Semua pegawai dia aku pakai baju kebaya labu. Kebaya labu, teluk belanga. Teluk belanga ni. Kalau dapat gitu kan. Dapat. Okay. Hairil, saya penasaran. Kenapa tuh? Saya mau tahu gimana bentuk dari kebaya labu dan teluk belanga. Kita sudah mendatangkan model luar biasa di malam hari ini ya. Dari itu sudah menunggu. Kalau kita suruh masuk boleh kali ya? Boleh. Boleh. Silakan masuk model. Model yang ganteng. Nah, ini ada kakak Aulia. Kak Aulia dan ada abang tinggi semampai. Mungkin ini boleh dijelaskan Ayahanda Ya. daripada teluk belanga ni. Yang lelaki ini memakai baju kurung teluk belanga. Ciri khas teluk belanga itu lehernya leher tebuk di atas itu, leher tebuk, kemudian berkancing satu, berbutang satu. Ini tertutup oleh kerongsang yang dipakai. Kemudian lengan panjang ya, lengan panjang. Kemudian untuk dari depannya itu dia memakai pesak. Baju ini memakai pesak. Sebelah kanan kiri dekat ketiak itu ada pesak dan ada kekek. Ya. Nah ini seperti disampaikan oleh Tok Zana tadi bahwa ini memang ciri khas baju Melayu itu. Nah kemudian celana panjang. Lalu dia memakai capal, kemudian menggunakan kain samping. Kain samping ini disebut, kalau kita Melayu Kepulauan Riau, kain ini kita sebut kain dagang. Kain dagang. Kalau dia di luar seperti ini, maka ini disebut dengan dagang luar. Dagang luar. Kalau baju dia dilepas keluar, kainnya di dalam, dagangnya itu di dalam. Disebut dengan dagang dalam. Dagang dalam. Ini yang mengulsik lagi ni Julia. Kenapa disebut dagang? Ini ya. Jadi apakah dia ini nanti ya. Jadi kemudian kita boleh pakai kopiah. Boleh pakai
Tanja. Oke, tanja Boleh tanya. Jadi kalau yang pakai tanja itu mestinya dia memang harus berdagang luar gini. Oh. Dan seperti ini dagang luar pakai tanja memang lebih handsome. Tapi kalau dipakai dagang dalam, baju lepas keluar memang pakai kopiah itu lebih gagah. gagah lagi. Dan Sultan Johor sampai hari ini dia tetap memakai kopiah. Masih tetap. Kalau dipakai baju ini, dia pergi Singapura, pergi ke Teluk Indonesia, Belanga mungkin dia pakai baju Teluk Belanga ini. Tetap masih pakai kopiah. Sampai hari ini. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan juga sebetulnya kita masih tetap mempertahankan busana Melayu seperti ini. Dan di situ di kain itu dipakai bengkong. Bengkong. Ya, bengkong itu ya untuk memperkuat dari pemakaian kain samping itu, kemudian dipakai pending depan dia. Pending depan ini ya, Enda? Dipakai pending. Pakai pending ini pada masa lalu pending itu lebar. Dia di samping sebagai penghias, dia juga sebagai kalau dia berperang berkelahi penahan, dia menjadi perisai. Perisai ya Anda. Menjadi perisai. Makanya yang di Pertuan Muda kita, termasuklah yang di Pertuan Muda kita yang terakhir itu, beliau suka sekali pakai pending ini. Maka gambar beliau tu dia pending besar sekali. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat baik itu pakai pelengkap daripada busana Melayu ini. Busana Melayu luar biasa. Luar biasa. Nengok macam gagahnya ya. Apalagi modelnya tinggi ya kan. Iya. Kalau macam itu kita beralih ke Adinda kita yang Adinda cantik. kita. Mungkin boleh Bunda. Ini Ya, jenis kebaya labuh apa nih Bunda? Kebaya labuh baju kurung yang berbelah depan dari atas sampai ke bawah. Kemudian dia labuh itu panjang. Boleh terbuka sampai ke bawah. Belahnya terbuka sampai bawah. Dalamnya di bawah lutut dan acap-acap betis. Dalam tidak menggemukkan, pendek tidak menyesakkan. Kalau dihias sebelah muka, kalau belah mau ditutup, pakai keronsang 1 atau 3. Keronsang disusun sampai ke pusat, bertali-tali semat menyemat. Patut dipakai tua dan muda, tidak terbatas tempat bertandang. Elok ke tengah, patut ke tepi. Jadi itu kira-kira filosofinya, bahawa kebaya labuh ini boleh dipakai di acara resmi atau di acara biasa. Boleh dipakai oleh orang muda dan orang tua. Begitu juga dengan pemakaian keronsangnya tadi ya, ada 1, ada 3 ya, boleh itu. Kalau yang dekat kepalanya tu apa tu Bunda? Ya, yang dekat sanggul. Oh, sanggul itu hias sebenarnya namanya dulu kembang goyang, tapi ini sudah divariasikan ya. Kembang goyang dulu kalau dia berpakai dia bergoyang-goyang. Bergoyang-goyang ya. Kalau dia tak goyang. Sekarang apa? Sekarang ada semat dia. Okey, jadi yang depan ini itu tadi keronsangnya ya Bunda. Keronsang ya. Jadi setelah kita melihat dan terus kita belajar, ternyata banyak makna dan filosofinya Bunda ya. Dan tua muda boleh pakai di majlis manapun boleh pakai, dan ini kebanggaan kita sebagai di generasi Provinsi muda Kepulauan juga. Riau generasi muda untuk terus dilestarikan Okey. Kalau macam tu Hairil, kita tanyalah dua pemuda yang masih muda ini ya. Mungkin boleh di sebelah sini dulu lah ya. Ladies first. Okey. Mungkin boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aulia. Aulia. Iya. Yang satu lagi? Perkenalkan, nama saya Zaki. Zaki. Aulia dan Zaki. Mereka adalah Aulia. Ini berarti Aulia dengan Zaki ini tergabung di Sanggar Bintang Telani. Iya, benar. Oke, berarti udah lama di Sanggar Bintang Telani? Cukup lama. Kalian berdua ini sebagai penari berarti ya? Iya, betul. Penari ya? Iya. Wow, kelihatan seri wajahnya nampak betul Pandai ya Hairil ya. Okay, Bang Zaki dah berapa lama berkiprah di Sanggar Bintang Telani? Pertama kali masuk tuh tahun 2021. 2021. Sudah mau 3 tahun berarti ya? Kita berjalan, Aulia juga? Saya tahun 2021. Sama ya? Oh, 22. Oh, 22. Lebih duluan Zaki berarti. Kenapa sih Bang Zaki kok malah tertarik di dunia pertarian dan sanggar nih Kan banyak nih profesi-profesi yang anak muda sekarang kan yang ngetren katanya kan, yang lebih dance. Ya gitulah. Apa sebenarnya Bang Zaki? Awalnya mungkin diajak aja sama kawan.
Terus jumpa banyak orang, diajak masuk sanggar. Rupanya nari ini lumayan menghasilkan. Lama-lama jadi hobi. Oh, jadi hobi, lama-lama jadi hobi. Diajak menghasilkan hobi. Akhirnya luar biasa. Ketagihan. Ya kan? Kalau Aulia sendiri, kenapa tertarik ikut bergabung di sanggar ini? Kalau saya sebelumnya memang udah hobi menari, Kak. Oh, udah saya hobi. suka jadi sorotan gitu, Kak. Oke, suka kali nih di panggung. Meninggi ya. Suka jadi perhatian banyak orang gitu ya. Memang sesuai dengan Kak Aulia dan Bang Zaki ni memang tinggi badan dia kan. Pas sekali gitu ini ya. kan masih muda-muda nih. Julia Betul. Kak Aulia dan Bang Zaki. Kita juga masih muda. Iya, masih muda juga. Model, kita kan macam model ni kan. Oh iya. Tapi Bang Zaki. tahu nggak sih, tunggu ya. Ah. Tahu tidak baju kebaya yang Aulia pakai ini baju kebaya apa? Kebaya labu dong, Kak. Iya, kebaya labu. Berarti baju kebaya labu ini kalau Aulia pakai memang untuk nari aja atau mungkin sehari-hari pakai baju kebaya labu? Terutama untuk nari sih, Kak. Biasa kostum nari kita memang rata-rata semuanya modelnya seperti ini, panjang gitu ya, berbelah depan. Tapi untuk keseharian kita biasanya kalau pakai baju kurung Melayu itu hanya di zaman sekolah mungkin ya, Kak. Karena saya belum kerja juga, jadi hanya di zaman sekolah saat memperingati hari otonom atau hari ulang tahun Kota Tanjung Pinang aja. Itu dipakai baju kurung berarti Iya. ya? Sudah berkontribusi ya. Baik, kalau kita awal dia baju ini, abang tahu ni baju apa? Teluk Belanga. Teluk Belanga. Merasa risih tak bang sejak awal kemarin pakai ini baju apa sih gitu kan? Enggak sih, enggak panas juga bajunya, nyaman. Nyaman loh pokoknya. Nyaman pokoknya ya. Tapi kesan pertama kalian berdua menggunakan baju ini gimana? Bangga pasti, Kak. Oke. Iya, soalnya kita turut berkontribusi mempertahankan peninggalan-peninggalan atau memang yang dari dulu udah dipakai sama tetua kita. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan anak muda kebanyakan gengsi ya, Hairil, pakai baju apaan sih bajunya gitu ya kan? Baju apa dia bilang? Baju lama lah. Baju kan? lama lah, bikin Padahal aura muka tak cantik lah ya kan? Cantik. Padahal justru bikin bagus ya, anggun, ayu. ayu. Ngerasa nggak sih Aulia? Ngerasa banget, Kak. Baik, Bang Zaki menjadi salah satu di antara banyaknya pemuda yang ada di Kepulauan Riau yang sudah berperan aktif nih, terlibat di acara-acara kesenian kebudayaan dan menggunakan baju Teluk Belanga. Gimana perasaan menjadi bagian dari yang melestarikan nih Bang Zaki? Bangga sih pastinya, apalagi zaman sekarang kan banyak anak muda, generasi muda yang bahkan belum tahu baju ini kan. Jadi kami mungkin sebagai perwakilan untuk anak muda, bangga. Bangga Kak Bangga Julia ya. Berarti di sanggar itu semuanya anak-anak muda semua berarti ya? Iya, benar, Kak. Oke. Itu berarti mereka juga diajakin, ayo kita beli baju ini. Kita coba tanya ke Bunda ya. Boleh. Bunda katanya bangga nih pakai baju kebaya labuh, Ayahanda pakai baju Teluk Belanga. Bunda sebagai orang tua melihat bagaimana nih Bunda? Alhamdulillah ada anak muda yang mau beran aktif nih Bunda gitu. Iya, sebagai seorang penggiat budaya, kami sangat apresiasi bahwa anak-anak muda mau memakai pakaian khazanah lama ya. Terutama ketika memakai kebaya labuh itu terlihat si pemakai ada seri dan anggunnya. Betul. Naik seri di tubuhnya. Itulah yang tercipta. Kemudian baju Teluk Belanga ini selain dia merupakan baju tradisi, juga dia baju yang nyaman dipakai ya, dia dibandingkan dengan model-model baju Melayu yang lama ya, baju Melayu yang lain maksud saya. Di sini tidak memakai leher tidak dicekak seperti cekak musang itu ya, tetapi lebih nyaman dipakai dengan kancing leher satu dan agak terbuka itu ya. Tampaknya ini masih menarik nih ya, Hairil. Ini suara saya kedengeran nggak sih, Hairil? Kedengaran kayaknya. Baik, dari Bonda ke Ayahanda nih Ayahanda. Alhamdulillah nih Ayahanda, ada anak muda seperti Bang Zaki, mungkin ini barangkali kita nih yang suka nih ada peran aktif dalam melestarikan budaya Melayu terutama di baju kurung ini.
Baik, Ayahanda, peran pemuda hari ini dah pakai Bang Zaki dah menjadi bahagian daripada melestarikan Teluk Belanga ni, Ayahanda. Apakah Ayahanda bangga sebagai bahagian daripada pamang budaya ni, Ayahanda? Jangan dijawab dulu, Ayahanda. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Pendengar dan pemirsa RRI Net masih di obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Ayahanda, tadi Bunda, menyambung soalan tadi yang sempat terputuskan, Ayahanda. Alhamdulillah ada peran anak muda yang hari ini seperti Bang Zaki yang dia mulai dari ajakan kawan-kawan, kemudian nimbrung dan akhirnya sekarang menjadi pegiat pelestari Teluk Belanga. Ayahanda melihat ini seperti apa, Ayahanda? Sebetulnya kita memang sangat bangga ya dengan kondisi kita hari ini di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau. Anak-anak pada umumnya senang dengan berbusana Melayu. Jadi kalau kita hari ini mulai baru nak menggiatkan itu, tapi di belahan dunia Melayu yang lain seperti di petani dan di Malaysia, mereka sudah cukup giat sekali untuk cukup giat, Ayah. Tetapi yang anehnya kita ini hari-hari apa kita pakai. Tapi kalau kita pergi ke Malaysia hari ini, kita tak jumpa orang pakai baju kurung. Di hari-hari tertentu aja. Hari tertentu aja mereka pergi, ada acara-acara tertentu. Dan satu hal berbeza dengan daerah lain, daerah petani itu. Jadi saya melihat bahawa daerah yang Melayunya hampir-hampir tertindas, itu orang akan mencuba membangkitkan suasana kemelayuannya gitu. Jadi pas saya pergi, ada pengalaman saya pergi ke Madinah. Sampai di Madinah saya tengok ada orang pakai baju Melayu pakai tanjak. Lalu saya sapa aja kan gitu. Cik dari mana? Dia petani kata dia. Jadi anak petani itu, anak muda petani pergi umroh pakai baju Melayu pakai tanjak. Pakai tanjak. Sembahyang di Masjid Nabawi. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita berharap anak-anak kita pun di Tanjung Pinang ni, mereka tak segan pergi ke pasar tu pakai baju Teluk Belanga ni. Nah, saya memang boleh dikatakan kalau nak buka lemari saya tu ada 30 atau 40 setel baju. Luar biasa. Teluk Belanga ni baju. Jadi ini hendaknya jadi kebiasaan kita gitu. Jadi kebiasaan kita membiasakan membuat baju Teluk Belanga ni. Baju Teluk Belanga murah sekali kita nak buat itu kan, daripada buat baju-baju yang mahal tu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan kita yang ada di sini, anak-anak muda ni terbiasa dengan itu. Tapi itu tadi, ciptakan kondisi. Kondisi Anda ya. Yang menciptakan kondisi itu hanya orang atas. Orang atas. Jadi perda dibuat, pergub dibuat, atau perwako dibuat, perbub dibuat. Buat aja perbubnya itu tentang pakaian Melayu. Mau di kantor, mau di sekolah, mau di acara-acara tertentu, itu pasti akan muncul bahawa Melayu akan naik lagi. Busana Melayu akan lebih bergairah lagi daripada pakai itu. Karena kan Hairil, makasih Pak. Iya. Karena kan Hairil ketika kita melihat ke belakang lagi nih kan, sempat kalau bahasa sekarang viral ya, atau booming gitu ya, baju kebaya laboh gitu kan, zaman dulu. Nah, sempat di pertengahan juga terhambat gitu ya, dan sekarang sudah mulai kembali nih banyak yang menggunakan. Itu kenapa tuh Bunda? Itu tadi latar belakangnya, kebaya laboh ini sudah ada sejak lama ya, sejak lama. Dalam perkembangannya itu dia menemui masa keredupan. Ya. Ada masa keredupan. Banyak orang melupakan kebaya labuh ini dengan berbagai macam model-model baju Melayu yang lain. Ya,
kita sebut ya, banyak baju baju kekek, baju riau ya. Kemudian jenis-jenis yang lain ada. Kita juga punya baju yang lain seperti baju Pesak 6 ya, belah bentan ya, itu kita punya khasanah sendiri pakaian Melayu dari Kepulauan Riau. Kenapa muncul lagi? Karena itu tadi, karena ada niat untuk mengajukan secara bersama-sama 4 negara apa yang kita punya dari 4 negara ini yang sama. Ternyata kita mempunyai kesamaan dalam pakaian, yaitu jenis kebaya labuh. Ya, kebaya labuh dipunyai oleh Malaysia, Singapura dan Brunei. Itu yang menjadi latar belakang. Kemudian saya ingin sedikit menambahkan, ya, kita harus punya rasa bangga sama seperti misalnya masyarakat Skotlandia pakai rok skirt untuk orang laki-lakinya, orang Burma pakai kain sarung kemana-mana. Kita sebagai orang Melayu ya, terutama anak-anak mudanya, mulai sekarang harus punya rasa bangga ketika kita memakai baju Teluk Belanga, ya, baju Cekak Musang, baju kebaya labuh, ya, ada rasa bangga bahwa kita ini sebagai kita ini turut andil dalam melestarikan budaya. Jadi yang terpenting adalah mengugah rasa bangga terhadap budaya kita. Oke, jadi tadi memang terhambatnya karena tadi kita sama-sama ada 4 negara tadi ya Bunda ya. Tapi kalau baju ciri khas khusus dari Kepulauan Riau itu warna-warnanya ada Bunda? Banyak warna atau gimana Bunda? Ya, sebenarnya bicara tentang warna, sebenarnya tidak ada pakem khusus harus warna ini atau warna ini yang menjadi ciri khas. Memang kita tahu bahwa orang Melayu punya warna-warna ciri-ciri tersendiri ya, seperti merah, kuning dan hijau. Tetapi tidak menutup warna-warna lain. Jadi sebenarnya tidak ada pakem ya yang menentukan. Kalau zaman dulu ya kita tahu bahwa kuning tuh misalnya hanya boleh dipakai oleh raja-raja, misalnya hijau hanya dipakai oleh Tuan Said Saripah begitu ya, dan lain-lain. Tapi hari ini rasanya kita semua punya hak yang sama dalam memilih warna. Warna kuning, hijau boleh ya. Mungkin perlu saya tambahkan sedikit. Boleh ya. Masalah warna ini kita memang sekarang ni tidak perlu berfikir warna apa ni. Aku ni baju merah macam ni, PDI ke apa, tak ada. Tapi kita ini memang tingkat ekonomi juga sangat berpengaruh pada busana kita. Busana, ya. Jadi kalau orang yang dulu, zaman dulu, mereka yang mampu itu biasanya mereka akan memakai warna sedondon. Warna sedondon itu ya, itu sana ya. Baju merah celana merah, baju hijau celana hijau, baju putih celana putih. Tapi satu style berarti ya. Style warna dia kan. Tapi kalau kita tak mampu, kita tak perlu berfikir itu. Aduh, aku pakai baju hijau ni, celana hitam boleh tak ya? Tak usah berfikir itu. Kita pakai je. Kalau saya baju merah celana hitam, tak ada masalah. Ini baju petak-petak kain biru. Tidak ada masalah juga. Jadi jangan sampai kita berfikir warna membatasi kita untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau saya bilang saya merasa bahawa mampu membeli atas merah bawah merah, boleh silakan. Boleh. Kalau memang tak mampu, boleh setel je celana kerja kita tu kita pakai baju Teluk Belanga. Boleh ya. Baju Teluk Belanga boleh. Boleh. Ada satu ciri khas lagi, kain. Kain dia ya. Sebenarnya kain ni tak boleh lupa. Orang Melayu selalunya berjalan-jalan tu bawa kain. Kenapa? Kerana kain ini memang sudah sunnah dia. Oh, sunnah dia. Sunnah dia pakai kain macam ini. Jadi kain ini banyak fungsi dia. Di samping menutup aurat yang nampak di depan kita, tetapi dia juga dapat menutup malu, aib. Apabila kat celana kita koyak, kita tak malu nak berjalan lagi. Kalau kita tak pakai kain, pas sujud koyak celana kita pula kan. Habis. Tapi kalau kita dah pakai kain, alhamdulillah tak nampak itu. Jadi kain ini memang suatu yang harus juga dipakai. Tak dipakai di pinggang ini, mungkin di samping. Seperti itu. Jadi ada penambahan kain kain untuk yang laki-laki ya. Laki-laki Baik, ayahanda dan bonda.
perkembangan kan semakin canggih ni ayahanda bonda. Anak muda semakin kadang-kadang kalau tidak dibarengi tadi dengan peraturan daerah barangkali aturan-aturan yang kondisional yang menentukan, justru ini akan lekang dimakan zaman. Apakah ada kerisauan yang sama terkait bonda melihat ini bonda? Baik, sebenarnya ini pertanyaan ini sudah saya jawab tadi, ya. Anak-anak muda harus kita punya rasa bangga, ya, rasa bangga dalam memakai pakaian tradisional. Itu sebenarnya yang kita tidak punya sekarang. Kalaupun punya mungkin hanya segelintir seperti adinda kita Zaki. Itu yang harus kita gugah sebenarnya. Rasa bangga dengan memakai pakaian milik masyarakat Melayu lah bunda ya. Baik, kondisional aja ni Julia, bagaimana kita mempunyai kesadaran sendiri untuk melestarikan. Tak hanya Zaki, besok mungkin dia ngajak kawan dia kan. Ajak siapa gitu ya kan. Boleh. Kalau Hairul sendiri banyak punya baju teluk belanga? Kebetulan tak ada. Oh, belum tak ada. Belum ada. Harus segera dibuat. Harus segera dibuat. Harus wajib ni hukum. Wajib Jadi kita ni sebagai anak muda yang mencontohkan ya kan. Kita ajak kan, jomlah sama-sama kita pakai, kita lestarikan baju kebaya macam orang berdua ni kan. Macam Zaki dan juga Aulia. Tapi mungkin Bunda kalau sampai kita lihat saat ini faktor penghambat mungkin dari pemerintah atau apa gitu ya, yang belum sempat maksudnya itu kayak ini loh baju Kepulauan Riau, tapi anak muda tuh belum tahu gitu loh Bunda. Iya, ya. Kami khususnya dari Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melestarikan, ya, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adat dan budaya Melayu. Jadi kami juga di berbagai kesempatan, ya, di berbagai kesempatan kami berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pakaian-pakaian Melayu, terutama pakaian kebaya labuh dan pakaian teluk belanga ini, ya. Dan ini juga dalam acara-acara adat, ya, kita memakai pakaian seperti ini. Dan juga kita melakukan sosialisasi di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, ya, tentang bagaimana adat berpakaian Melayu itu. Okey, Ayahanda, sedikit soalan Ayahanda. Apakah Teluk Belanga yang berjalan cukup lama dari sejarah di Singapura itu sampai hari ini Ayahanda sudah diajukan sebagai warisan budaya Ayahanda? Baju Teluk Belanga ni sudah dijadikan warisan budaya tak benda yang diajukan oleh Lingga ketika itu. Jadi kita kalau sudah Lingga dah mengajukan, kita tak perlu lagi. Berarti ini sudah menjadi warisan budaya Kepulauan Riau itu kan. Jadi kita sudah merasa bangga bahawa ini memang budaya kita. Walaupun dia dipopularkan oleh Johor Bahru, tapi pada ketika itu tahun 1886 saat Johor Bahru itu muncul sebagai sebuah kerajaan negeri, kerajaan baru, di mana dia berpindah dari Teluk Belanga ke Johor itu merupakan satu kawasan yang dulunya adalah kawasan kerajaan Melayu Riau Lingga. Gitu ya. Jadi memang kita pun sudah memiliki itu. Jadi kita tidak usah saya dari awal saya bilang kita tak perlu khawatir bahawa ini diakui Malaysia atau diakui siapa saja tak ada masalah. Jadi kita di Indonesia Lingga sudah mengajukan itu sebagai warisan budaya. Jadi kita tak perlu lagi mengajukan lagi ke WBTB, warisan budaya tak benda nasional. Nasional ya. Baik, Bunda, kalau di kebaya labuh sudah barangkali Sudah Ya sudah. Ini tahun 2022 juga dari Lingga yang dari Lingga juga ya. Bunda Tanah Melayu Lingga. Baik, Ayahanda dan Bonda di penghujung kita pada malam hari ini. Dari Bonda dululah, apa harapan, pesan dan kesan Bonda terhadap pelestarian kebaya labuh di masa akan datang ni Bonda? Baik, mungkin secara umum saya ingin mengatakan bahawa pakaian Melayu, khususnya kebaya labuh dan Teluk Belanga ini tidak hanya berfungsi untuk menutup
tubuh Tubuh dari segala cuaca dan keadaan alam. Tetapi lebih dari itu, pakaian ini dapatlah untuk menutup malu, dapat menjunjung adat, dapat menolak bala dan dapat menjunjung budaya. Itulah yang kita harapkan dari pemakaian pakaian-pakaian tradisional Melayu ini. Okey, itulah harapan Bonda. Julia barangkali. Kalau harapan ayahanda macam mana pula? Harapan saya kepada generasi muda pada umumnya adalah haruslah memiliki rasa bangga terhadap kemelayuan kita ini dengan melestarikan salah satu khazanah adalah baju Teluk Belanga dengan baju kebaya labuh ini. Jadikan dia sebagai sesuatu yang membanggakan kita. Jadi kepada anak muda jangan segan-segan membuat baju atau pesan baju pergi ke tailor ke nak buat baju, buatlah baju Teluk Belanga itu. Buatlah. Paling tidak adalah style dua style kat rumah tu. Style untuk pakaian jalan-jalan ke pasar kan. Ini tinta keras untuk saya ni. Siap. Kalau Aulia. Aulia dulu ni kayaknya. Kan tadi Bunda ada Ayah sudah, ayah ayah Kalau ada Aulia sudah. sendiri gimana nih kesan harapannya mungkin untuk generasi muda juga? Kalau menurut saya sebagai generasi muda tentu kita harus bangga dan turut memperkenalkan pakaian-pakaian ini mungkin bisa melalui sosial media Kak. Kita mungkin bisa pakai hashtag karena sosial media kan terhubung ke seluruh Indonesia bahkan luar negeri, seluruh dunia gitu ya. Jadi orang-orang luar juga pasti akan melihat kita menggunakan pakaian ini gitu. Jadi kita memanfaatkan media sosial Iya, ya benar. untuk menjadi promosinya. Iya. Kalau Bang dari Zaki. Zaki. Harapannya mungkin untuk generasi muda, nggak cuma kami mungkin hari ini yang pakai, mungkin besok ada lagi, minimal punya satu style di rumah gitu. Harapannya gitu. Tapi Zaki udah punya satu style? Udah punya satu style di rumah? Punya. Oh punya ya. Ya, saya yang belum ni. Belum kan? Ini akhirnya harus dibuat sih. Baik. Ditandai. Baik, mungkin demikian Julia dan obrolan budaya kita pada malam hari ini. Oh, udah selesai ya? Sudah Kita selesai. ucapkan terima kasih dulu lah ya. Terima kasih kepada Ibunda yang telah hadir pada malam hari ini dan juga kepada Ayahanda yang sudah hadir dan juga kepada Aulia dan Zaki. Baiklah saudara perempuan dan juga pendengar RRI Net banyak saja berada. Demikianlah obrolan budaya persembahan dari RRI Tanjung Pinang. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara hanya di RRI Net.